Seri 2 Jaka Wulung. Jurus Tanpa Nama. Audiobook, novel silat. Cerita, Hermawan Aksan. Bagian 2. Jilid 04. Braja Wikalpa. Jaka Wulung tiba di pinggir sebuah sungai kecil tepat ketika Bratalaras alias si pemetik bunga dari Gunung Cakrabuana ambruk dengan tongkat yang pangkalnya kepala ular menembus perutnya hingga ke punggung. Bratalaras tewas oleh senjatanya sendiri. Baik si jari-jari pencabik maupun muridnya sama-sama tewas karena senjata makan tuan. Seorang laki-laki tampak memeriksa lengan dan leher Nyi Asih. Beberapa saat kemudian, di bawah terpaan cahaya bulan yang makin rebah di lengkung langit barat, lelaki itu membantu Nyi Asih berdiri dan membalikkan badannya. Lelaki itu berusia 30-an tahun, bertubuh tinggi dan tegap. Tatapan matanya ketika memandang Jaka Wulung terasa tajam dan misterius. Akan tetapi, sebagai lelaki yang pernah mendapat didikan sopan santun dari kedua gurunya, Jaka Wulung bagaimanapun harus mengucapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih atas bantuan Ki Dulur, kata Jaka Wulung sambil membungkuk hormat. Lelaki itu masih memandang Jaka Wulung. Kemudian mengangguk-angguk, lalu balas membungkuk. Panggil saja aku Braja Wikalpa, kata lelaki itu. Senang sekali berkenalan dengan titisan Bujangga Manik. Masih muda, sudah luar biasa. Ah, hanya punya kemampuan sekadarnya. Dari namanya, Ki Dulur pasti seorang yang berkedudukan tinggi. Mungkin orang keraton, kata Jaka Wulung. Braja Wikalpa mengerutkan kening, tapi kemudian tertawa. Aku hanya orang biasa. Barangkali bapak dan ibuku dahulu menginginkan aku menjadi orang yang berkedudukan tinggi. Jaka Wulung, entah mengapa, merasakan bahwa lelaki itu memaksakan diri untuk tertawa. Meskipun demikian, Jaka Wulung turut tertawa. Sekali lagi, saya merasa beruntung Ki Dulur muncul pada saat yang tepat, kata Jaka Wulung sambil memandang wajah Braja Wikalpa. Jaka Wulung harus sedikit mendongak karena tubuh Braja Wikalpa lebih tinggi beberapa jari. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan gadis itu. Bratalaras sudah terkenal akan kelakuannya yang seperti iblis. Kalau aku tidak ada, aku yakin kau akan mampu mengejar Bratalaras dan membunuhnya. Jaka Wulung tertegun. Kata membunuh itu diucapkan dengan nada biasa-biasa saja oleh Braja Wikalpa. Tapi, bagi Jaka Wulung terasa menamparnya. Dia sudah membunuh lagi. Bagi orang lain, tampaknya membunuh adalah suatu tindakan yang lazim. Tapi, tidak bagi Jaka Wulung. Dia tadi sama sekali tidak berniat membunuh. Meskipun si jari-jari pencabik adalah manusia berhati iblis yang pantas mampus, Jaka Wulung tidak dalam keadaan niat membunuh ketika tadi dia menusukkan kudi hiangnya. Dia melakukan hal itu lebih karena naluri untuk mempertahankan diri. Kini, dia sudah 2 kali membunuh orang. Yang pertama adalah ketika dia dengan senjata yang sama membunuh Brahala, raksasa dari Segara Anakan. Entah mengapa, Jaka Wulung merasa sedih karena telah menghilangkan nyawa orang lain. Apakah manusia harus saling menghilangkan nyawa untuk menyelesaikan suatu masalah? Inilah, sekali lagi, kelebihan sekaligus kelemahan Jaka Wulung. Hanya satu yang setidaknya menghibur Jaka Wulung. Baik Brahala maupun si jari-jari pencabik adalah jenis manusia sesat. Dengan demikian, Jaka Wulung berharap, apa yang sudah dia lakukan akan mengurangi korban jatuh sia-sia, korban yang sesungguhnya tidak berdosa. Pendeknya, dengan membunuh mereka, dia berharap mengurangi kejahatan di negeri ini. Boleh dikatakan aku hanyalah kebetulan tiba di tempat ini. Braja Wikalpa melanjutkan. Aku tertarik ketika mengetahui ada pertempuran seru di sini. Dan aku terkejut ketika melihat siapa yang bertempur. Si jari-jari pencabik adalah tokoh sesat yang sudah sangat terkenal kesaktiannya. Aku memang sedang mencarinya. Tapi, sebelum aku mengetahui hasil akhir pertempuran itu, tiba-tiba aku mendengar jerit menyayat gadis itu, yang ternyata diculik oleh murid si jari-jari pencabik sendiri. Tanpa pikir panjang aku mencoba mengejarnya. Aku beruntung karena dalam pertempuran, kemudian aku berhasil menyelamatkan gadis itu. Braja Wikalpa berusaha membetulkan posisi ikat kepalanya yang agak miring. Ikat kepala itu tampaknya terbuat dari kain yang istimewa dibandingkan dengan ikat kepala orang kebanyakan. Apalagi dibandingkan dengan ikat kepala Jaka Wulung yang hanya berupa bandana.
Meskipun baju Braja Wikalpa terlihat sederhana, Jaka Wulung menebak bahwa lelaki itu bukan orang kebanyakan. Meskipun demikian, Jaka Wulung tidak bertanya lebih jauh. Keduanya kemudian meminta kepada penduduk kampung supaya segera menguburkan si jari-jari pencabik dan muridnya. Meskipun banyak penduduk yang masih diliputi ketakutan, mereka tetap mengubur dua manusia iblis itu. Mereka berharap, dengan dikuburnya dua manusia sesat itu, terkubur juga kejahatan dan teror yang selama ini membuat penduduk perkampungan ketakutan. Jaka Wulung dan Braja Wikalpa sempat beristirahat beberapa jenak sebelum memutuskan pergi pada pagi itu juga. Senang sekali kalau Ki Dulur berdua mau tinggal beberapa hari di sini, kata kepala kampung. Terima kasih, kata Braja Wikalpa. Kami masih punya urusan di tempat lain. Penduduk kampung berkumpul untuk melepas kepergian Jaka Wulung dan Braja Wikalpa, yang sama-sama bertujuan ke arah barat. Jaka Wulung memandang seorang gadis berkulit langsat. Wajahnya tampak agak pucat, tapi justru kelihatan lebih cantik daripada malam hari sebelumnya. Nyi Asih, gadis itu, tersenyum malu-malu memandang Jaka Wulung. Kapan kau akan mampir lagi ke sini? Tanya Nyi Asih sambil tertunduk. Mendadak Jaka Wulung berdebar mendengar pertanyaan Nyi Asih dan melihat senyumnya. Manis sekali. Mudah-mudahan suatu saat aku bisa datang lagi ke sini, jawab Jaka Wulung. Tiba-tiba, si bocah yang mulai beranjak remaja ini merasakan langkahnya untuk pergi menjadi berat. Perhatian seorang gadis serupa itu jarang sekali dia dapatkan dalam hidupnya yang 15 tahun lebih, menuju 16 tahun. Sejuk terasa di dalam dada Jaka Wulung. Tapi, kemudian dia menepis perasaan berdebar-debarnya dengan meyakinkan dirinya bahwa dia masih memiliki tujuan lain yang lebih penting. Jauh lebih penting. Ketika kemudian Jaka Wulung dan Braja Wikalpa pergi, Nyi Asih merasakan ada sesuatu yang kosong di dalam dadanya. Pelan-pelan, air bening bergulir dari kedua sudut matanya. Jaka Wulung dan Braja Wikalpa sengaja melalui jalan pinggir hutan sehingga tidak bertemu dengan banyak orang. Jaka Wulung masih merasa bahwa Braja Wikalpa bukan jenis orang yang cepat akrab. Terasa ada jarak di antara mereka. Mungkin karena usia mereka berbeda agak jauh. Atau, mungkin karena Braja Wikalpa memang sebenarnya punya kedudukan tinggi. Jaka Wulung mencoba memecah kesunyian. Ki Dulur sempat mengatakan sedang mencari si jari-jari pencabik. Braja Wikalpa menghentikan langkah. Jaka Wulung pun melakukan hal yang sama. Nah, kata Braja Wikalpa. Inilah yang sejak tadi akan kukatakan kepadamu, Jaka. Aku sedang berkeliling di daerah selatan ini untuk mengajak para tokoh sakti hadir di Rajatapura. Ya, semula aku memang akan mengajak si jari-jari pencabik hadir di sana. Tapi, ternyata dia sudah tewas di tanganmu. Karena itulah, sekarang aku mengajakmu untuk hadir di sana. Jaka Wulung mengerutkan keningnya. Setahu dia, Rajatapura adalah sebuah tempat yang sangat istimewa dalam sejarah. Rajatapura adalah ibu kota Salakanagara, kerajaan paling tua di tanah Sunda. Memang sekarang negeri ini sudah lama lenyap, tapi namanya masih dikenang banyak orang. Ada apakah Ki Dulur mengajak para tokoh hadir di sana? Braja Wikalpa terlihat agak ragu-ragu sejenak. Tapi, kemudian katanya. Akan ada sebuah pertemuan para tokoh sakti setatar Sunda. Kerutan di kening Jaka Wulung belum hilang. Begitulah tandanya kalau masih banyak pertanyaan di kepalanya. Pertemuan seperti apakah? Mengapa para tokoh sakti itu harus bertemu di suatu tempat? Dan mengapa tokoh sesat juga diundang untuk hadir? Braja Wikalpa memandang Jaka Wulung, seakan-akan ingin mengukur seberapa dalam pengetahuan yang dimiliki pendekar muda belia ini. Dia menarik napas dalam sebelum menjawab. Yang pertama, tentu pertemuan itu akan menjadi ajang keakraban di antara kita. Mereka yang sudah lama tidak bertemu akan bisa melepas kerinduan. Mereka yang belum saling bertemu akan bisa saling mengenalkan diri. Selain itu, kalau bersedia, akan diadakan semacam lomba untuk menentukan siapa tokoh yang paling hebat saat ini. Kali ini, giliran Jaka Wulung yang memandang wajah Braja Wikalpa untuk mengukur seberapa dalam kebenaran yang terkandung di dalam kata-katanya. Entah mengapa, Jaka Wulung merasa bahwa kata-kata Braja Wikalpa tidak mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya. Meskipun sulit dijelaskan, Jaka Wulung menduga Braja Wikalpa menyembunyikan sesuatu. Apa sesungguhnya maksud Braja Wikalpa mengumpulkan para tokoh sakti di Tatar Sunda?
Siapa sebenarnya Braja Wikalpa? Meskipun demikian, masih terselip rasa sangsi, Jaka Wulung mengangguk-angguk. Kapan pertemuan itu akan dilaksanakan? Tanya Jaka Wulung. Tepat pada malam bulan purnama berikutnya. Tapi, kalau kau lebih cepat datang, tentu akan lebih baik. Jaka Wulung mengangguk-angguk lagi. Tawaran Ki Dulur sangat menarik, katanya. Mudah-mudahan aku bisa datang ke sana pada saatnya. Tapi, aku masih punya tujuan yang lain lebih dulu. Aku harap urusanku akan cepat selesai. Jadi, aku bisa cepat mempertimbangkan apakah aku akan bisa hadir atau tidak di sana. Urusan apa, kalau boleh tahu? Siapa tahu aku bisa membantu. Jaka Wulung termangu-mangu sejenak karena masih sangsi. Dia belum bisa menyimpulkan apakah Braja Wikalpa tergolong orang yang bisa dipercaya atau sebaliknya. Karena itu, dia kemudian menggeleng. Hanya sedikit urusan pribadi, katanya. Braja Wikalpa tampak kecewa. Dia tentu tidak tahu urusan apa yang membuat Jaka Wulung terkesan menolak ajakannya. Untuk bertanya apakah urusan itu kira-kira bisa selesai dalam waktu cepat, Braja Wikalpa merasa hal itu kurang pantas. Kalau saja Jaka Wulung mau datang, pikir Braja Wikalpa, tentu kedatangan pendekar muda yang luar biasa ini dalam pertemuan berbagai tokoh silat di Rajatapura akan sangat semarak. Braja Wikalpa sudah melihat sendiri betapa hebatnya Jaka Wulung ketika menghadapi tokoh besar seperti si jari-jari pencabik, sesuatu yang mustahil bisa dia lakukan. Akan tetapi, dengan cepat dia mencoba menghapus kekecewaan itu. Tidak mudah, tentu saja, mengajak seorang pengelana seperti Jaka Wulung untuk hadir dalam sebuah pertemuan seperti itu. Braja Wikalpa bisa melihat kesederhanaan pada diri Jaka Wulung. Meskipun demikian, Braja Wikalpa juga melihat setitik harapan bahwa Jaka Wulung akan datang pada saatnya. Karena itu, Braja Wikalpa kemudian mengangguk-angguk seraya tersenyum maklum. Tidak apa-apa, Jaka, ujar Braja Wikalpa. Kudoakan kau bisa cepat menyelesaikan urusanmu. Kalau kau bisa datang, carilah aku di lereng utara Gunung Karang. Akan kuusahakan, sahut Jaka Wulung pendek. Setelah mengucapkan salam perpisahan, Jaka Wulung mengambil jalan agak menyerong ke barat daya. Dalam beberapa kejapan, Jaka Wulung sudah lenyap di telan kerimbunan pepohonan. Braja Wikalpa memandang hilangnya Jaka Wulung dengan kepala dipenuhi pertanyaan. Jilid 05. Pesona Putri Kandita. Laut membentang luas seakan tidak terbatas. Dari kejauhan, ombak berkejaran menuju pantai, lalu pecah ketika membentur deretan karang hitam. Matahari menggantung di langit barat, disaput awan sehingga cahayanya menjadi kemerahan, memantul di permukaan buih putih. Di kejauhan, pohon-pohon kelapa seperti pasukan yang siap bertempur melawan gelombang. Wulung akan datang pada saatnya. Jaka Wulung nyaris tidak berkedip menikmati pemandangan yang luar biasa itu. Dadanya hangat oleh rasa syukur kepada Sang Pencipta alam semesta. Sunyi senyap alam sekitar. Di sebuah tanah kering, beberapa puluh langkah dari bibir pantai, Jaka Wulung membuka bajunya, memperlihatkan tubuhnya yang ramping dengan kulit yang bersemu hitam seperti bambu wulung. Ada yang mengentak-entak dalam dadanya semenjak pertempuran mautnya dengan si jari-jari pencabik, yang tidak bisa dia tahan-tahan lagi. Demikianlah, sambil memejamkan matanya, Jaka Wulung berusaha mengingat-ingat jurus-jurus yang pernah diperagakan si jari-jari pencabik. Jaka Wulung adalah pendekar belia yang memiliki kelebihan daya ingat luar biasa. Mungkin tidak semua jurus manusia iblis itu dia ingat, dan sebagian memang tidak hendak dia tiru, tetapi sebagian dia ingat dan akan dia terapkan dalam latihan kali ini. Dia lakukan jurus-jurus yang sekiranya tidak berbenturan dengan segala ilmu yang telah dimilikinya. Dia serap jurus-jurus yang justru akan memperkuat ilmu miliknya. Inti ilmu jari-jari naga maut. Itulah yang coba diserap Jaka Wulung dari daya ingatnya yang luar biasa. Jurus cakar harimau dari ilmu gulung maungnya tentulah memiliki keterbatasan karena memang sifat harimau yang selalu ingin terus-menerus menyerang. Dipadu dengan jari-jari naga maut milik si jari-jari pencabik, maka ilmu gulung maung Jaka Wulung menjadi makin kaya, tidak hanya jurus menyerang, tapi juga jurus bertahan, dan bahkan jurus perangkap. Demikianlah. Menjelang sore, di sebuah titik di pantai selatan, Jaka Wulung sedang mulai memadukan dua ilmu dahsyat menjadi satu ilmu yang dahsyatnya berlipat. Jaka Wulung selangkah lagi lebih maju daripada hari sebelumnya.
Matahari sudah tinggal sejengkal lagi tergelincir ke balik batas laut ketika Jaka Wulung menyelesaikan latihannya. Keringat membasahi tubuhnya yang telanjang. Angin sore menampar-nampar dan Jaka Wulung merasakan badannya menjadi kembali segar. Jaka Wulung melangkah mendekati bibir laut. Dia membiarkan kaki telanjangnya melesak ke dalam pasir basah. Sore yang sangat indah. Di pantai inilah, suatu saat pada masa lalu, seorang putri kerajaan Pajajaran menceburkan dirinya ke dalam ganasnya ombak laut selatan, demi mengakhiri penderitaan. Putri itu bernama Putri Kandita, gadis jelita yang baru berusia 16 tahun, putri Sri Baduga Maharaja alias Prabu Siliwangi dari Sang Permaisuri. Selain cantik, sang putri juga arif dan bijaksana sehingga Sri Baduga berniat mencalonkan Putri Kandita sebagai penggantinya kelak. Tapi, tentu saja rencana Sang Prabu tidak disukai oleh para selir dan putra-putrinya yang lain. Karena itu, mereka bersekongkol mengusir Putri Kandita dan ibunya dari istana. Para selir dan putra-putrinya itu kemudian meminta bantuan seorang dukun sakti, yang menyihir Putri Kandita dan ibunya dengan penyakit kusta sehingga sekujur tubuh mereka yang semula mulus dan bersih menjadi penuh dengan luka borok dan mengeluarkan bau menjijikkan. Prabu Siliwangi heran melihat penyakit borok itu tiba-tiba menyerang putri dan permaisurinya secara bersamaan. Dia pun segera mengundang para tabib untuk mengobati penyakit tersebut. Tapi, tak seorang tabib pun yang mampu menyembuhkan penyakit Putri Kandita dan sang permaisuri. Sebaliknya, penyakit sang permaisuri semakin hari semakin parah dan menyebarkan bau busuk yang sangat menyengat. Tubuhnya pun semakin lemah karena tidak mau makan dan minum. Selang beberapa hari kemudian, sang permaisuri mengembuskan napas terakhirnya. Kepergian sang permaisuri benar-benar meninggalkan luka yang sangat dalam bagi seluruh isi istana, khususnya Prabu Siliwangi. Sejak itu, dia selalu duduk termenung seorang diri. Satu-satunya harapan yang dapat mengobati kesedihannya adalah Putri Kandita. Tapi, harapan itu hanya tinggal harapan karena penyakit sang putri tak kunjung sembuh. Keadaan itu pun tidak disia-siakan oleh para selir dan putra-putrinya. Mereka bersepakat untuk menghasut Prabu Siliwangi agar segera mengusir Putri Kandita dari istana. Jika sang putri dibiarkan terus tinggal di istana, kata mereka, dikhawatirkan penyakitnya akan membawa malapetaka bagi negeri ini. Mulanya, Prabu Siliwangi merasa berat untuk menerima saran itu. Tapi, karena para selir terus mendesaknya, dengan berat hati sang Prabu mengusir Putri Kandita dari istana. Dengan hati hancur, Putri Kandita pun meninggalkan istana melalui pintu belakang istana. Dia berjalan menuruti kemana kakinya melangkah tanpa arah dan tujuan yang pasti. Setelah berhari-hari berjalan, Putri Kandita tiba di pantai selatan. Putri Prabu Siliwangi yang malang itu bingung harus berjalan kemana lagi. Di hadapannya terbentang samudra yang luas dan dalam. Tidak mungkin pula dia kembali ke istana. Di sebuah batu karang, sang putri tertidur dan bermimpi bertemu dengan seseorang yang memberinya jalan keluar, yakni, jika ingin sembuh, sang putri harus mencebur ke lautan. Ketika bangun, Putri Kandita tidak ragu lagi untuk menceburkan diri ke laut. Dan sungguh ajaib. Saat menyentuh air, seluruh tubuhnya yang dihinggapi penyakit kusta berangsur-angsur hilang hingga akhirnya kembali menjadi halus dan bersih seperti sedia kala. Tidak hanya itu, sang putri menjadi sakti mandraguna. Meskipun telah sembuh dari penyakitnya, Putri Kandita enggan untuk kembali ke istana. Dia lebih memilih untuk menetap dan menjadi penguasa di pantai selatan wilayah Pajajaran itu, dan dia terkenal dengan nama Nyimas Ratu Kidul. Penduduk percaya bahwa Nyimas Ratu Kidul pada saat-saat tertentu menampakkan diri, terutama pada saat bulan purnama di bawah cuaca yang cerah. Sayang sekali purnama sudah lewat, kata hati Jaka Wulung. Kalau saja dia lebih cepat datang ke sini, mungkin dia bisa bertemu dengan sang putri yang menurut cerita tutur cantik jelita dan abadi dalam kemudaannya. Matahari sudah berendam di balik cakrawala. Tinggal menyisakan sinar merah yang makin pudar. Di bintang bermunculan seperti kerjap-kerjap orang yang baru saja bangun dari tidur. Ombak terus berdebur, menghantam-hantam bebatuan karang yang makin menghitam. Tiba-tiba, Jaka Wulung menegakkan tubuhnya. Matanya memandang ke sebuah tonjolan batu karang yang menghitam, dengan latar belakang langit barat yang suram. Pada latar yang temaram itulah, mata Jaka Wulung menangkap sesuatu yang bergerak-gerak pelan, pada jarak sekitar 20 depa. Bukan karang. Bukan tumbuhan.
Bukan pula binatang. Itu adalah manusia. Dan sesuatu yang bergerak-gerak itu pastilah rambutnya yang panjang tertiup angin laut. Seorang perempuan. Kapan perempuan itu muncul di sana? Dari mana datangnya? Meskipun tidak terlalu jauh dari pantai, karang itu dikelilingi air laut. Kalau perempuan itu datang dari pantai, tentu Jaka Wulung akan mengetahui kedatangannya. Mungkinkah dia muncul dari laut? Akan tetapi, kalau dia muncul dari kedalaman laut, mengapa dia kelihatan kering? Rambutnya, dan sebagian bajunya, mungkin selendangnya, terus berkibar ditiup angin. Jaka Wulung berusaha keras mempertajam penglihatannya. Perempuan itu, kelihatannya, masih sangat muda, mungkin seorang gadis. Meskipun masih samar-samar, makin kelihatan bahwa perempuan itu, gadis itu, memiliki tubuh yang ramping, dalam balutan busana baju dan celana panjang yang ringkas. Dan di bawah terpaan bintang-bintang, samar-samar tampak wajahnya, sangat jelita. Siapa gadis itu? Jaka Wulung berdebar-debar. Mungkinkah dia Putri Kandita alias Nyimas Ratu Kidul? Seperti tertarik oleh sebuah kekuatan yang tidak kasat mata, Jaka Wulung tanpa sadar melangkah mendekati perempuan itu. Matanya tidak lepas dari wajah Nyimas Ratu Kidul, atau siapapun dia. Selangkah demi selangkah, Jaka Wulung mendekati perempuan itu. Air laut mulai menjilati telapak kakinya, kemudian mata kakinya, pergelangan kakinya, lalu betisnya. Ujung celananya basah oleh buih. Lidah ombak mulai menghantamnya. Akan tetapi, Jaka Wulung terus melangkah maju. Dia terus melangkah meskipun gelombang laut sudah merendam tubuhnya hingga sebatas dada. Dia hanya terhenti sejenak ketika ombak menampar-nampar wajahnya dan menghalangi pandangannya. Ketika ombak pecah dan menepi, barulah Jaka Wulung terkesiap. Perempuan itu sudah tidak ada di tempat semula. Jaka Wulung celingukan mencari-cari. Tidak ada, kemanapun dia melihat. Batu karang yang tadi menjadi tempat berdiri perempuan itu membisu. Hanya suara ombak yang tak henti berdebur-debur. Apakah dia mengalami sebuah penglihatan? Apakah perempuan tadi hanya sekadar penampakan? Siapa dia? Nyimas Ratu Kidul? Mengapa dia menampakkan diri di hadapan Jaka Wulung? Akan tetapi, sebelum semua pertanyaan itu terjawab, telinga Jaka Wulung mendengar suara tawa di antara deru-debur ombak. Suara tawa perempuan. Jaka Wulung menoleh dan membalikkan badan. Dia terkejut bukan main. Perempuan itu sudah berdiri beberapa langkah di belakangnya, di pasir pantai. Pada jarak yang tidak begitu jauh, kali ini jelas dalam pandangan Jaka Wulung. Perempuan itu mengenakan celana dan baju hijau dari sutra yang memperlihatkan sebelah pundaknya. Pundak yang sebelah lagi tertutup oleh selendang putih. Rambutnya panjang, sebagian disanggul di pucuk kepalanya, berhias ikat kepala keemasan, dan sisanya tergerai hingga punggung, berkibar-kibar ditiup angin laut. Wajahnya yang langsat seakan-akan memancarkan sinar. Matanya memandang lembut. Kedua ujung bibirnya melengkung memberikan senyum yang sempurna. Sungguh kecantikan yang sangat memesona. Jaka Wulung bisa saja menjadi patung selamanya kalau saja satu gelombang besar tidak menyeretnya ke tengah laut. Jaka Wulung separuh tersadar, lalu menjejak dasar laut, melenting ke dalam pasir pantai, hinggap hanya 3 langkah di hadapan perempuan itu. Giliran perempuan itu yang sekejap terkesiap melihat kemampuan Jaka Wulung meloncat dari kedalaman air laut sebatas dada seperti itu. Tapi, dengan cepat dia menyembunyikan kekagetannya, lalu kembali menyunggingkan senyumnya. Pada jarak sedekat itu, wajah cantiknya bertambah memesona di mata Jaka Wulung. Kau. Putri Kandita, tanya Jaka Wulung. Perempuan itu, usianya memang tampak masih sangat muda, mungkin sekitar 16 tahun, usia yang sama dengan ketika Putri Kandita terjun ke samudra demi mengakhiri deritanya, tertawa ringan. Sangat renyah terdengar di telinga Jaka Wulung. Nyimas Ratu Kidul, tanya Jaka Wulung lagi. Jaka Wulung kembali seperti kehilangan akal sehat. Wajah jelita, busana berwarna hijau, tubuh ramping, dan kulit langsat yang terbuka di bagian pundak kanan, ditambah suasana remang yang sunyi, membawa Jaka Wulung terbang ke alam yang aneh. Alam yang membuat dadanya berdenyar oleh rasa hangat. Darah seperti menyembur ke sekujur tubuh. Perempuan muda itu tertawa pelan, bibirnya sedikit membuka, memperlihatkan giginya yang seperti deretan mutiara.
"Iya, aku memang Putri Kandita," sahut gadis itu. Bahkan, suaranya seperti berasal dari alam lain. "Tapi, kau manusia, bukan siluman." "Tentu saja aku manusia," gadis yang menyebut dirinya Putri Kandita itu tersenyum menggoda. "Mendekatlah. Kau bisa menyentuh tanganku." Jaka Wulung mendekat, lagi-lagi seperti ditarik oleh sebuah kekuatan yang di luar nalar. Tidak ada lagi yang bisa didengar dan dilihat Jaka Wulung. Tak ada lagi kesiur angin dan debur ombak. Tak ada lagi pasir kelabu bibir pantai dan langit remang oleh bintang. Yang ada hanyalah kata-kata sang putri dan sosok itu sendiri. Kata-kata yang merdu di telinga dan sosok jelita yang memesona. Hanya ada Jaka Wulung dan Putri Kandita. Terlebih ketika digenggamnya telapak dan jemari lembut sang putri. Agak dingin dan basah, tapi memberikan bara yang menghangatkan seluruh rongga dada. "Siapa namamu?" tanya sang putri, sambil memandang Jaka Wulung langsung di mata. "Panggil saja aku Jaka." "Jaka Wulung." Hening sekian hitungan. Terasa ada hentakan mendadak pada jemari di genggaman Jaka Wulung. Jemari itu pun kemudian terlepas. Jaka Wulung terkejut oleh hentakan tiba-tiba itu. "Kenapa, Putri?" Perempuan yang mengaku bernama Putri Kandita itu dengan cepat menghapus keterkejutannya. Bibirnya lagi-lagi membentuk senyum yang sangat memikat. Jemarinya yang lepas segera mencekal jemari Jaka Wulung. "Kau? Titisan Bujangga Manik?" Kali ini, giliran Jaka Wulung yang terkejut. Bagaimana mungkin seorang penguasa Laut Kidul pernah mendengar namanya? Meskipun demikian, Jaka Wulung merasa tidak perlu melepaskan pegangan sang gadis. "Apakah manusia Laut Kidul mendengar nama tak berarti ini? Namamu sudah menyebar ke segala pelosok. Termasuk ke kerajaan Laut Kidul. Mungkin juga sampai kerajaan dasar bumi." Jaka Wulung tertawa. "Ah, itu berlebihan." Sang jelita tidak menyahut, tetapi menyunggingkan senyumnya lagi, lalu perlahan menarik tangan Jaka Wulung. Debor di dada Jaka Wulung jauh lebih dahsyat daripada debor ombak pantai Laut Kidul. Jaka Wulung seperti melayang di alam nirwana ketika sebuah teriakan melengking, disusul satu tendangan keras, menerjang tubuh Jaka Wulung hingga terjengkang. "Kakang, dia hendak menggangguku," pekik gadis yang mengaku bernama Putri Kandita itu sambil menjatuhkan diri di dada si penerjang. Jilid 06. Sepasang Elang. Di hadapan Jaka Wulung berdiri seorang lelaki muda. Kira-kira paling tinggi usianya 18 tahun. Wajahnya tampan, dadanya bidang, rambutnya tergerai hingga pundak. Baju dan celananya berwarna sama dengan perempuan yang mengaku bernama Putri Kandita, hijau, dan berbahan sama, sutra. Jelas bahwa pemuda ini senang menjaga penampilan. Matanya tajam memandang Jaka Wulung yang masih terduduk di pasir. Tangannya kini merangkul pundak si gadis. Si gadis membalas rangkulan itu dengan memeluk pinggang si pemuda erat-erat. Kepalanya dia sandarkan tepat di leher si pemuda. Si pemuda mencium rambut si gadis dengan mesra. Mereka adalah sepasang kekasih. Berbusana warna sama. Tampan dan cantik. Pasangan yang sangat selaras. "Siapa dia?" tanya si pemuda dengan wajah geram. "Entahlah, Kakang. Aku hendak mandi seraya bermain ombak ketika bocah ini tiba-tiba muncul entah dari mana. Dia mengintip dan pasti punya niat buruk. Benar saja, dia malah datang dan hendak, gadis itu bicara dengan sesenggukan. Entahlah, apa yang terjadi kalau Kakang tidak muncul tepat pada waktunya." Gadis itu pun membenamkan wajahnya di rambut si pemuda. Jaka Wulung terperangah mendengar kata-kata gadis yang tadi mengaku sebagai Putri Kandita alias Nyimas Ratu Kidul. Dia kini sepenuhnya sadar bahwa dia baru saja diperangkap oleh sebuah ilmu pengasihan, atau bahkan mungkin sihir, pada tingkat yang lumayan untuk ukuran gadis semuda itu. Untunglah si pemuda justru menendangnya dan membuyarkan rasa terpesonanya yang membuat Jaka Wulung sempat terbang menuju nirwana. Dia juga terkejut dengan panggilan, "bocah," yang mendadak terucap dari bibir gadis itu. Tapi, yang paling membuatnya terkejut, tentu saja adalah dusta yang dikatakan si gadis kepada si pemuda. Kini, dia yakin bahwa gadis itu adalah gadis biasa, bukan Putri Kandita. Si pemuda menarik pedang panjang melengkung dari sarungnya di pinggang. "Kau perlu mendapat pelajaran, bocah." Si gadis berbisik di telinga si pemuda.
hati-hati, Kakang. Tampaknya dia bukan bocah sembarangan. Dia mengaku sebagai titisan Bujangga Manik. Si pemuda memandang si gadis, kemudian menatap Jaka Wulung. Keningnya berkerut menandakan sebuah rasa kaget yang menyentak. Benarkah? Tanya si pemuda. Dia mengaku begitu, si gadis mengulangi. Kau tadi bilang tidak tahu. Tidak tahu yang sesungguhnya. Si pemuda tertawa terbahak-bahak. Kebetulan sekali kalau begitu. Aku ingin menjajal apakah nama yang hebat ini pantas dia sandang. Kita, Kakang, kata si gadis sambil melepaskan pelukannya, melemparkan mahkota buatan dari kepalanya, dan segera menghunus pedangnya yang berukuran lebih pendek dan ramping. Kesadaran Jaka Wulung sudah pulih sepenuhnya. Terlebih ketika pasangan lelaki dan perempuan muda ini sudah mengambil tempat masing-masing pada satu sudut siku-siku. Si pemuda berada di hadapan Jaka Wulung, sedangkan si pemudi tepat di sebelah kiri. Jaka Wulung segera ingat posisi yang seperti ini. Tidak salah lagi. Dalam perkelahian di Bukit Sagara, gaya demikian berkali-kali dipertunjukkan oleh sepasang pendekar yang selalu tampil berdua. Sepasang pendekar yang justru sedang dicarinya. Kalian pasti murid sepasang Raja Wali dari Pelabuhan Ratu, ucap Jaka Wulung. Pastilah keduanya mendengar nama Jaka Wulung dari guru mereka. Baik si pemuda maupun si gadis sama-sama mengerutkan kening, kaget mendengar kata-kata Jaka Wulung. Keduanya saling pandang beberapa jenak, seolah-olah hendak memastikan bahwa mereka tidak salah dengar, kemudian keduanya kembali memandang Jaka Wulung. Kalau begitu, baguslah, kata si pemuda. Kami tidak perlu memperkenalkan diri. Tapi baiklah, mengikuti jalan guru-guru kami menamakan diri kami sepasang elang dari Pelabuhan Ratu. Meskipun sudah menduga bahwa keduanya sepasang kekasih, atau mungkin sudah menjadi sepasang suami istri, atau sejoli yang hidup bersama meskipun tanpa ikatan perkawinan, itu tidak penting, Jaka Wulung merasakan dadanya sakit oleh tingkah si perempuan. Berlagak seorang putri cantik yang anggun, memberinya kesempatan untuk memegang tangannya dengan senyum yang sangat menggoda, tapi kemudian menuduhnya telah berbuat tidak senonoh. Akan tetapi, Jaka Wulung tidak sempat merasakan sakit hatinya lebih lama lagi karena sepasang elang itu dalam saat yang sama sudah menjulurkan pedang mereka. Tangan kiri sama-sama membentang sedikit ke atas, seperti sayap yang mengembang ketika burung elang siap menyambar mangsanya, sedangkan tangan kanan menusukkan pedang di tangan menuju sasaran masing-masing. Pedang si elang jantan mengarah ke leher Jaka Wulung, sedangkan pedang si elang betina mengarah ke ulu hati. Ya! Ya! Gerakan mereka cepat sekali, seperti elang raksasa yang siap menyambar anak ayam, disertai tenaga yang besar. Untunglah, Jaka Wulung sudah pulih kesadarannya sehingga tidak akan mudah terjengkang seperti ketika terkena tendangan pertama si elang jantan. Dengan gerakan sederhana, mundur setengah langkah dengan sudut 45 derajat ke kiri, Jaka Wulung menghindarkan diri dari dua serangan sekaligus. Tapi, tampaknya sepasang elang itu sudah bisa menebak bahwa Jaka Wulung akan menghindar seperti itu. Karena itu, dalam waktu bersamaan, mereka mengubah arah ujung pedang itu pada saat beberapa jengkal lagi sampai di sasaran. Perubahan arah itu sangat cepat, sampai-sampai menimbulkan bunyi seperti siulan. Akan tetapi, Jaka Wulung juga bukan bocah sembarangan. Perubahan gerak seperti itu baginya sangat sederhana. Itu adalah gerak ilmu yang mendasar. Menghadapi cara menghindar Jaka Wulung, siapapun akan melakukan perubahan gerak semacam itu. Karena itu, Jaka Wulung mencoba memancing dengan melakukan gerakan menghindar berikutnya yang juga mendasar, yaitu mengubah gerak mundur membentuk sudut siku-siku ke kanan. Tampak kemudian bahwa sepasang elang itu terkejut melihat gerak menghindar Jaka Wulung yang sangat cepat. Mereka tidak sempat mengubah arah ujung pedang masing-masing. Si elang jantan menyadari lebih dulu dan mencoba mengubah arah pedangnya. Tapi, si elang betina terlambat menyadarinya. Pedangnya masih terjulur sehingga nyaris saja berbenturan dengan pedang si elang jantan. Jaka Wulung melenting mengambil jarak, kemudian sudut bibirnya tersenyum. Kalian belum saatnya menyandang nama sepasang elang, kata Jaka Wulung. Mungkin akan lebih tepat memakai lebih dulu nama sepasang merpati. Ah, terlampau manis. Yang lebih tepat adalah sepasang emprit. Si pemuda, yang memang menyebut dirinya si elang jantan, menggeretakkan giginya menahan geram. Jangan sombong dulu, bocah.
Jaga mulutmu sebelum kami sobek bersama-sama. Bulan muncul dari batas laut, menerpa segala pemandangan di depan Jaka Wulung. Ah, iya, pikirnya, bulan di langit timur, di belakangnya, pastilah sudah tidak lagi purnama, tapi cukup jelas untuk menerangi wajah-wajah sepasang elang itu. Keduanya memang tampan dan cantik, tapi, seperti guru mereka, ketampanan dan kecantikan mereka justru mereka pakai di jalan sesat, memenuhi nafsu sendiri, bukan jalan yang memberikan kebaikan bagi masyarakat. Sementara itu, si elang betina, mengetahui bahwa sinar bulan sudah menerangi wajahnya, mencoba memberikan senyum memikat untuk menggoda Jaka Wulung. Meskipun masih dalam tataran yang rendah, kemampuan sihir si elang betina sangat didukung oleh wajahnya yang memang jelita. Tanpa kemampuan ilmu pengasihan pun, seorang perempuan cantik akan mampu menyihir orang lain, lebih-lebih kalau disokong oleh ilmu demikian meskipun hanya selapis tipis. Itulah yang terjadi terhadap Jaka Wulung ketika tadi dia terpesona oleh si elang betina sehingga daya nalarnya tidak berlaku. Dan, itulah yang coba dilakukan lagi oleh si elang betina sekarang. Jaka Wulung terpana. Akan tetapi, hanya berlangsung 2-3 kejapan. Setelah itu, Jaka Wulung sadar kembali, dan kemudian menguatkan batinnya dari serangan ilmu yang tidak kasat mata itu. Kalau Jaka Wulung terlambat sekejap lagi saja, sudah pasti nyawanya akan terancam. Sebab, pada saat si elang betina melancarkan serangan tidak kasat mata itu, si elang jantan sudah meloncat dengan pedang yang kali ini diputarnya lebih dulu sebelum mengarah sasaran di pundak Jaka Wulung. Jaka Wulung menunggu ujung pedang itu hingga sejengkal di depan tubuhnya, kemudian memiringkan tubuhnya ke kiri dengan gerakan sangat cepat dengan maksud lawannya tidak sempat lagi untuk mengubah arah gerakan. Dengan demikian, Jaka Wulung akan punya kesempatan untuk melancarkan serangan balik yang juga cepat. Akan tetapi, sebelum Jaka Wulung menyerang si elang jantan, dari arah kiri terdengar siulan yang timbul dari lesatan pedang si elang betina. Jaka Wulung menahan serangan baliknya dan melirik sekilas ujung pedang si elang betina yang mengincar pinggangnya. Jaka Wulung mundur menyerong selangkah lagi dan bersiap memapas dari samping lengan si elang betina. Tapi, belum sempat Jaka Wulung menyerang balik, ujung pedang si elang jantan sudah pula memberikan ancaman baru sehingga Jaka Wulung harus menahan gerakan serangan baliknya. Begitulah, sepasang elang itu menyerang Jaka Wulung susul-menyusul tanpa jeda. Itulah jurus terkenal guru mereka, lidah ombak menjilat pantai. Tidak pernah berhenti, terus-menerus menerjang seperti ombak pantai Laut Kidul yang terus-terusan menghantam karang. Pantas, Eyang Guru Bujangga Manik sempat mengingatkan Jaka Wulung, yakni bahwa melawan pendekar Raja Wali berhadapan satu-satu, Jaka Wulung mungkin saja bisa mengatasi. Tapi, melawan sepasang Raja Wali bersama-sama, Resi Bujangga Manik sangsi akan kemampuan muridnya. Melawan muridnya saja, Jaka Wulung merasakan dahsyatnya ilmu mereka. Kalau sekadar menghindar, bukan sesuatu yang sulit bagi Jaka Wulung. Tapi, Jaka Wulung ingin memberikan pelajaran setimpal atas sakit hatinya dipermainkan si gadis. Hanya saja, sejauh ini dia mengalami kesulitan menembus pertahanan mereka yang berlapis-lapis. Mereka saling mendukung dan saling menutupi lubang pertahanan masing-masing. Karena itu, pertempuran 2 lawan 1 itu terus berlangsung jurus demi jurus. Sepasang elang itu tidak henti-hentinya mengancam titik-titik lemah si bocah. Lidah ombak menjilat pantai sungguh bukan ilmu kosong. Mereka tidak hanya saling membantu, tapi juga saling menguatkan. Kalau diibaratkan dalam ilmu hitung, penjumlahan 1 ilmu elang jantan dan 1 ilmu elang betina tidak sama dengan 2 ilmu, tetapi 3 ilmu. Mereka tidak memberikan kesempatan bagi Jaka Wulung untuk sejenak pun bernapas. Si elang jantan geram karena menangkap basah Jaka Wulung dalam keadaan berdua. Dalam pikirannya, Jaka Wulung hendak merusak kehormatan sang kekasih, yang dikuatkan oleh pengakuan si elang betina sendiri. Kalau dia tidak segera datang, demikian menurut pikiran si elang jantan, tidak bisa dibayangkan apa yang terjadi kepada si elang betina. Si elang jantan dan si elang betina adalah sejoli yang saling mencinta. Begitulah, pikir si elang jantan, dan memang begitulah syarat bagi mereka agar bisa menjadi murid sepasang Raja Wali. Mereka harus sehati, tidak terpisahkan, sampai usia renta, sampai kematian menjemput mereka. Sehidup semati. Oleh karena itu, si elang jantan menggempur Jaka Wulung dengan sepenuh kemampuannya. Sementara itu, si elang betina kecewa bukan kepalang ketika ilmu pengasihannya, yang dia peroleh secara diam-diam dari gurunya si Raja Wali betina, tanpa setahu si elang jantan, gagal memerangkap Jaka Wulung.
Dia pun melampiaskan kekecewaannya kepada si bocah melalui kemampuannya memainkan pedang jurus-jurus maut dari kedua gurunya. Akan tetapi, yang mereka hadapi adalah Jaka Wulung, pendekar bocah istimewa yang sudah menyerap ilmu-ilmu dahsyat dari dua guru yang nyaris tiada duanya, Resi Darmakusuma dan Resi Bujanggamanik, ditambah kesaktian yang dia peroleh secara ajaib di Nusa Larang. Sepasang elang itu sama sekali tidak pernah bisa menyentuh tubuh Jaka Wulung. Lebih-lebih, ketika lama-kelamaan Jaka Wulung mulai jemu bermain-main dengan mereka. Pada suatu saat, dari tenggorokan Jaka Wulung mengalir gelombang suara, melewati mulut, menggetarkan lidah dan langit-langit, dan keluar dalam bentuk deraman dahsyat, seperti suara harimau. Aum! Kecepatan Jaka Wulung segera meningkat 2-3 kali lipat. Dia meloncat-loncat dan menerjang dengan kecepatan yang sulit ditahan kedua lawannya. Lebih-lebih ketika di tangannya sudah tergenggam senjata andalannya, Kudi Hyang, senjata asli Tatar Sunda yang dalam perkembangannya menjadi kujang. Setelah beberapa jurus, hanya berselisih sepersekian kejapan, terdengar denting beradunya Kudi Hyang di tangan Jaka Wulung dengan dua pedang andalan sepasang elang, menimbulkan percik cahaya yang sekilas menerangi tempat pertempuran. Tring! Tring! Jaka Wulung meloncat mundur dan telapak kakinya hinggap di pasir tanpa suara. Senjatanya masih tergenggam erat di telapak tangannya. Di hadapannya, sepasang elang hanya bisa saling pandang di antara mereka, kemudian menatap Jaka Wulung dengan wajah sama pucatnya. Mulut mereka sama-sama menganga. Pedang mereka melenting jauh dan jatuh tanpa kedengaran suaranya, entah di mana. "Kalian masih mau melawan?" tanya Jaka Wulung. Wajah sepasang elang itu masih pucat pasi dengan mulut yang tetap menganga. Jaka Wulung tersenyum geli dalam hati. Dalam keadaan begitu, hilang sudah ketampanan dan kecantikan mereka, hanya menyisakan wajah-wajah yang dungu. "Kali ini, kalian benar-benar lebih pantas berjuluk sepasang emprit," seloroh Jaka Wulung. Sepasang elang itu hanya bisa menggeram penuh kemarahan, tapi mereka harus mengakui bahwa ternyata julukan titisan Bujanggamanik bukan julukan kosong. "Kau mau bunuh kami?" ucap si elang jantan akhirnya. "Ayo, segera lakukan. Kalau tidak, kau akan menyesal." "Kenapa harus menyesal? Kalian akan segera berlatih keras untuk meningkatkan ilmu kalian, lalu mencariku untuk menuntut balas?" Jaka Wulung menyeringai. "Aku kesini bukanlah hendak membunuh kalian. Bahkan, bertempur pun jauh dari keinginanku. Bukankah kita hanya kebetulan bertemu di sini?" "Kau benar-benar bocah sombong," kali ini si elang betina bicara. Jaka Wulung memandang perempuan itu, lalu tersenyum mengejek. "Ah, iya, Putri Kandita yang jelita, bukankah kau tadi menerapkan ilmu pengasihan, hendak menjebakku, dan setelah ketahuan, kemudian mengadu bahwa akulah yang hendak berbuat tidak senonoh kepadamu?" Wajah si elang betina berubah cepat dari pucat menjadi merah gelap. Si elang jantan memandang kekasihnya dengan kening berkerut. "Kau, benarkah?" "Bohong," pekik si elang betina. "Pantas, tadi kelihatannya kau memperlihatkan sikap mesra untuk seorang gadis yang hendak di..." "Kakang, kau percaya kata-katanya? Kau tidak percaya lagi kepadaku? Aku hanya..." Jaka Wulung tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, seakan-akan menyaksikan adegan yang sangat menggelikan. Sepasang elang itu menoleh memandang Jaka Wulung. "Sudahlah, sudahlah. Nanti, kalian boleh bertengkar di padepokan kalian. Sekarang, antarkan aku ke sana, menghadap kedua guru kalian." "Ada urusan apa kau mau menghadap guru kami?" tanya si elang jantan. "Ada sedikit urusan yang perlu kami selesaikan. Tapi, kalian tak perlu tahu apa urusan di antara kami." "Kau memang sombong, bocah. Kau hendak membalas dendam atas kematian gurumu." Wajah Jaka Wulung berubah menjadi keras. "Syukurlah, kau sudah tahu. Antarkan aku ke sana." Si elang jantan tidak langsung menjawab. Kemudian, katanya, "Kedua guru kami sedang tidak ada di tempat." Jaka Wulung mengerutkan keningnya. "Kau tidak berbohong? Kemana mereka pergi?" "Mereka tidak memberitahukan kemana." Jaka Wulung mengangguk-angguk. "Apakah mereka menyebut-nyebut tempat bernama Raja Tapura?" "Dari mana kau tahu?" si elang jantan kelepasan kata. Jaka Wulung menyeringai. "Haa, kau tahu, bukan?
Oh, mereka hanya menyebut mau ke sana, tapi tidak memberitahukan apa tujuan mereka. Kenapa kalian tidak ikut dengan guru kalian ke sana? Bukankah di sana akan terjadi peristiwa yang sangat hebat? Kami sebenarnya ingin ikut, tapi guru kami melarangnya. Jaka Wulung kembali menyeringai. Baiklah, katanya. Terima kasih atas keterangan kalian. Jaka Wulung mengenakan bajunya, kemudian menyimpan kudi hiangnya, mengambil kantongnya, dan membalikkan tubuh hendak pergi. Tapi, tiba-tiba dia berbalik, mendekati si elang jantan, dan berkata setengah berbisik, pelan, tapi tentu saja masih terdengar oleh di elang betina yang berdiri tidak jauh dari si elang jantan. Kidulur, percayalah, tadi kekasihmu itu memakai ilmu pengasihan. Nah, selamat bertengkar. Jaka Wulung berbalik dan membuat loncatan panjang, lalu lenyap di balik kerumpunan semak belukar. Tunggu, teriak si elang jantan. Tapi, tak ada jawaban lagi. Malam hening. Bulan merayap naik. Bulan yang tidak lagi purnama. Jilid 07. Ki Antaga. Dengan berpatokan pada bulan yang makin kecil dan rasi gubuk penceng di belahan langit selatan, Jaka Wulung bisa menentukan arah yang hendak dia tuju. Dari Pelabuhan Ratu, berdasarkan pengetahuan yang didapat dari penduduk sepanjang perjalanan, dia harus mengarah ke utara, sedikit menyerong ke barat. Akan tetapi, entah bagaimana, tanpa disadarinya, bukannya ke utara menyerong ke barat, Jaka Wulung malah bergerak ke utara menyerong sedikit ke timur. Pagi hari, dia tiba di sebuah kampung bernama Kalapanunggal. Tanah Sunda adalah tanah dengan pemandangan yang sangat indah di mana-mana. Sungai-sungai, besar dan kecil, mengalir memberikan sumber kehidupan yang seakan tiada habis. Hutan menghijau seperti permadani raksasa yang ditebarkan Yang Maha Kuasa. Gunung-gunung menjulang dan bukit-bukit memanjang, memberikan rasa aman dan kesejahteraan atas suburnya tanah. Jaka Wulung memandang Gunung Halimun yang menjaga di sebelah kirinya. Lembahnya dikelilingi kabut putih, sedangkan puncaknya dijatuhi sinar matahari, yang memulas warna birunya menjadi hijau kekuningan. Seperti sebongkah batu biru raksasa yang mengapung di awan. Jaka Wulung terkejut. Dia sekarang menghadap utara. Seharusnya Gunung Halimun berada di sebelah kanan, bukan kiri. Apakah dia salah jalan? Sungguh aneh. Rasanya dia sudah berpatokan dengan benar pada kedudukan bintang-bintang di langit, terutama rasi gubuk penceng yang sudah sejak lama digunakan sebagai patokan untuk menentukan arah selatan. Apa yang terjadi? Baru kali ini dalam perjalanannya, Jaka Wulung salah mengambil arah. Akan tetapi, Jaka Wulung harus menunda lebih dulu mencari jawaban atas keanehan ini. Kalapanunggal adalah kampung yang ramai. Tampaknya daerah ini merupakan tempat pertemuan dari penduduk kampung-kampung lain di sekitarnya. Orang-orang bertemu, melakukan jual beli di sini. Para petani membawa hasil tani berupa padi, sayur mayur, dan buah-buahan untuk dijual kepada masyarakat dan pembeli lain. Di pusat keramaian, di pasar, bahkan sudah terlihat orang menjual pakaian dan perkakas kebutuhan rumah tangga. Sudah lama juga aku tersaruk-saruk di hutan atau daerah lain yang jauh dari keramaian. Akan tetapi, tersembul juga kalimat yang lain, sudah lama juga aku tidak makan enak. Jadi, Jaka Wulung memutuskan untuk masuk ke sebuah kedai makan. Kedai itu berdiri di sebuah persimpangan jalan, menghadap arah matahari terbit. Dindingnya hanya sebatas kira-kira perut orang dewasa, terbuat dari anyaman bambu dengan tiang kayu yang kelihatan kokoh. Atapnya terbuat dari jalinan rumbia. Jadi, pengunjung bisa bebas memandang ke berbagai arah, kecuali ke arah dapur, tentu saja. Jaka Wulung memesan nasi dengan ikan bakar ditambah kecap dan sambal secukupnya. Itulah makanan kesukaannya. Barangkali mau minum lahang, Den, kata si pemilik kedai, seorang lelaki berusia sekitar 40 tahun, berkumis tebal tapi wajahnya ramah. Tak usah. Cukup air putih saja, sahut Jaka Wulung. 3 meja lain dari 7 meja di kedai itu sudah diisi oleh sekitar 7 atau 8 orang. Ada 2 orang yang membantu melayani. Salah satunya adalah gadis berusia sekitar 15 tahun berwajah cukup manis. Dia bertambah manis karena senyumnya selalu menghiasi wajahnya. Dari tempat duduknya yang dekat dengan pintu keluar, Jaka Wulung memutar pandangannya keluar. Orang-orang melakukan berbagai kegiatan mereka dengan wajah yang riang.
Sungguh kampung yang damai dan menyenangkan. Dada Jaka Wulung juga merasa damai ketika si gadis manis datang dengan membawa pesanannya, nasi dan ikan bakar, yang disajikan di atas piring kayu dengan alas daun pisang. Silakan, Den, mudah-mudahan menikmati sajian kami, kata si gadis manis dengan senyumnya yang memang manis. Terima kasih, Nyi. Jaka Wulung balas tersenyum. Nasi dan ikan itu masih mengepulkan asap. Jaka Wulung memuji dalam hati. Lalu, dengan jari telanjang, sesuap demi sesuap nasi dan ikan, serta lalap dan sambal, masuk ke perutnya. Jaka Wulung makan dengan lambat-lambat, menikmati tiap kunyahan dan merasakan tiap kenikmatan yang diberikan makanan itu. Dia makan hingga permukaan alas daun pisang itu bersih tandas. Hanya menyisakan duri-duri ikan dan sisa-sisa lalapan. Di dekat dapur, si gadis manis memandang Jaka Wulung sambil tersenyum, seakan-akan bertanya. Bagaimana rasa makanan kami? Jaka Wulung mengangguk seraya tersenyum juga, seolah-olah menjawab. Luar biasa. Nikmat sekali. Akan tetapi, Jaka Wulung mengerutkan keningnya karena senyum di wajah gadis itu mendadak sirna. Matanya memandang ke arah pintu dan darah seakan-akan lenyap dari wajahnya. Suasana di kedai makan itu pun mendadak hening. Orang-orang makan dengan suara yang sangat pelan seraya menunduk seperti ingin menyembunyikan wajah mereka. Si pemilik kedai pun mematung di dekat pintu belakang, memandang ke arah pintu depan dengan wajah yang juga pias. Jaka Wulung memutar lehernya. Di pintu masuk, berdiri seorang lelaki yang berpenampilan aneh. Tubuhnya pendek dibandingkan dengan kebanyakan orang, gempal dan bulat, perutnya mengembung seperti perempuan hamil, dan pantatnya menonjol. Yang lebih aneh adalah wajahnya. Matanya besar melotot, hidungnya pesek melesak, dan mulutnya sangat lebar, seakan-akan melintang dari telinga kiri hingga ke telinga kanan. Tidak jelas apakah mulutnya itu sedang tersenyum atau menyeringai. Dia hanya mengenakan celana sebatas lutut dan sarung yang diikatkan di pinggang, sama sekali tidak memakai baju. Di pinggangnya terselip golok yang sangat lebar dan panjang, hampir menyentuh lantai. Orang itu melangkah menghampiri si pemilik kedai dengan gaya seperti itik berjalan. Kalau saja semua orang lain tidak dalam keadaan ketakutan, Jaka Wulung pastilah tertawa terbahak-bahak. Orang itu tampak seperti pelawak yang menggelikan ketimbang seseorang yang menakutkan. Silakan duduk, Ki Antaga, kata si pemilik kedai. Hehehe, aku sudah makan. Aku datang untuk minta uangmu, kata orang itu, yang dipanggil Ki Antaga. Suaranya sangat serak, tak ubahnya seperti suara papan kayu retak. Jaka Wulung terkejut. Dia baru ingat, pernah mendengar seorang pendekar berpenampilan seperti tokoh wayang bernama Togog Teja Mantri. Dan benar, dia menggunakan nama asli Togog, yaitu Antaga, sebagai namanya. Kabarnya, meskipun penampilannya menggelikan, Ki Antaga adalah tokoh sesat yang sangat kejam. Dia bisa mencincang orang sambil terkekeh-kekeh. Tapi, kami baru saja buka, belum banyak pelanggan yang datang. Hehehe, kau pasti punya simpanan. Jadi, berikan itu kepadaku. Tapi, Tuan. Hehehe, cepatlah. Jangan banyak alasan. Aku perlu uang untuk pergi ke Raja Tapura. Jaka Wulung terkejut mendengar kata-kata Ki Antaga. Raja Tapura? Tapi. Brak. Telapak tangan Ki Antaga menggebrak meja di depannya. Meja itu langsung retak dan nyaris terbelah menjadi dua. Padahal, meja itu terbuat dari kayu yang sangat keras. Dapat dibayangkan betapa besarnya tenaga Ki Antaga. Cepat. Untung pagi ini, aku sedang tidak ingin membunuh. Kalau tidak. Si pemilik kedai benar-benar sudah pucat pasi. Iya. Si pemilik kedai merogohkan tangannya ke bawah meja, mengeluarkan sebuah kantong hitam, kantong uangnya, dan meletakkannya di mejanya yang retak. Ki Antaga merebut kantong itu, mengintip isinya, kemudian berbalik pergi. Hehehe, aku bisa bersenang-senang dalam perjalanan menuju Raja Tapura. Diam-diam, sambil tetap menunduk seperti orang-orang lain, Jaka Wulung memungut sepotong duri ikan dari piringnya. Duri itu kecil saja. Panjangnya kira-kira separuh kelingking. Dia membawa duri itu dengan tangannya ke bawah meja. Tepat ketika Ki Antaga melenggang di sebelah Jaka Wulung, pendekar belia ini menjentikkan jemarinya dan meluncurlah duri ikan itu, langsung menancap tepat di ibu jari kaki kiri Ki Antaga.
Au, pekik Ki Antaga sambil terloncat. Ki Antaga mengangkat kaki kirinya sambil memutar-mutar tubuhnya, mirip gasing raksasa, matanya membeliak dan mulutnya makin lebar saja. Oh, ada apa, Ki Antaga? Tanya Jaka Wulung sambil tergopoh-gopoh menghampiri Ki Antaga, dan mencoba memapahnya. Ki Antaga kemudian membungkuk, memeriksa ibu jari kakinya yang sakit tak terkira. Jaka Wulung membantu memeriksa dan mencabut duri ikan yang menancap di ibu jari kaki kiri Ki Antaga. Tampak darah menetes dari lukanya. Duri kurang ajar, ucap Jaka Wulung sambil memperlihatkan duri itu, kemudian membuangnya keluar kedai. Duri itu tadi menancap hampir sedalam separuh panjangnya. Ki Antaga berdiri dan mendongak memandang Jaka Wulung. Dia menyeringai sangat lebar. Katanya, "Terima kasih, bocah." Jaka Wulung melepaskan napas lega, lalu membungkuk. "Sama-sama, Ki Antaga." Akan tetapi, tiba-tiba Ki Antaga berbalik memandang si pemilik kedai. Lalu, telunjuknya menuding. "Lain kali, kalau menyapu lantai yang bersih." Kemudian, dia berbalik dan keluar dari kedai itu dengan langkah lebar, bahkan terkesan meloncat-loncat seperti katak, tapi setelah di luar dia segera melesat sangat cepat, dan dalam beberapa kejap sudah lenyap dari pandangan. Kalau saja yang mengalami peristiwa itu bukan Ki Antaga, para pendatang di kedai itu pastilah sudah segera melepaskan tawanya. Ternyata, orang sakti dan kejam sekalipun bisa kesakitan hanya gara-gara duri ikan. Jaka Wulung sengaja mengupas pisang pelan-pelan di tempat duduknya. Dia menunggu kalau-kalau Ki Antaga akan muncul lagi. Setelah habis 2 buah pisang, Jaka Wulung yakin Ki Antaga sudah pergi jauh. Beberapa orang datang untuk makan, dan tampaknya Ki Antaga tidak akan kembali. Lagi pula, pikirnya, Ki Antaga ternyata sudah menyimpan beberapa kantong uang di pinggangnya. Tadi, diam-diam Jaka Wulung hanya mengambil kembali kantong uang milik si tukang kedai dari Ki Antaga. Jaka Wulung bangkit dari bangkunya melangkah pelan menuju bangku si tukang kedai. Wajahnya sudah tidak pucat seperti tadi, tapi tampak jelas kesedihan pada sorot matanya. Tentu saja, uang yang dia kumpulkan berhari-hari, berminggu-minggu, lenyap dalam sekejap. Dia tidak pernah bermimpi akan mengalami nahas pada hari itu. Selama ini, Kalapanunggal adalah kampung yang damai. Kali terakhir, Ki Antaga muncul sudah berlalu lebih dari setahun yang lalu. Setiap kedatangannya memang selalu menimbulkan kengerian bagi penduduk. Tidak jelas tinggalnya di mana. Ada yang bilang di Gunung Halimun, ada yang bilang di Gunung Kendeng, tapi ada juga yang bilang di Gunung Salak. Jaka Wulung membayar makanan lebih dulu, kemudian merogoh ke balik bajunya, mengeluarkan sebuah kantong hitam. Lelaki pemilik kedai itu memandang Jaka Wulung dengan kening berkerut. "Apa ini?" tanya si pemilik kedai. "Uang Ki Dulur," sahut Jaka Wulung. Bagaimana?" "Sudahlah. Tadi, aku kebetulan melihat kantong ini di pinggangnya, jadi aku ambil saja diam-diam." "Syukurlah, dia tidak tahu. Coba lihat dulu, apa benar uangnya masih sama jumlahnya." Pemilik kedai itu hanya membuka sedikit kantongnya, kemudian mengangguk-angguk. "Tapi, bagaimana kalau dia kembali lagi ke sini?" Jaka Wulung menggeleng. "Aku yakin tidak." Si pemilik kedai kemudian meraup segenggam keping-keping uang di kantongnya. Katanya sambil menyodorkan uang itu kepada Jaka Wulung. "Sebagai tanda terima kasih, saya hanya bisa memberi sejumlah ini." Jaka Wulung menggeleng. "Tidak usah, Ki Dulur. Jangan. Aku tidak berniat mendapat upah dengan cara begitu. Simpan saja." "Simpanlah. Aku cuma ingin tahu, kalau mau ke Rajatapura aku harus lewat mana?" Si pemilik kedai memandang Jaka Wulung lagi-lagi dengan kening berkerut. Lalu, menggeleng-gelengkan kepalanya. "Siapa bocah aneh ini?" Lelaki itu kemudian menjelaskan jalan yang mesti ditempuh. Sudah 3 orang dalam 2 hari ini yang bilang hendak ke Rajatapura. "Ada apa di sana?" Jaka Wulung tidak langsung menjawab. Dia menggaruk kepalanya sejenak, lalu katanya. "Entahlah. Mungkin kebetulan saja." Anehnya, ketiga orang itu semuanya pendekar sakti, kata si pemilik kedai. "Sekarang, Ki Dulur juga mau ke sana. Dan kau, meskipun masih sangat muda, pasti pendekar sakti juga." Jaka Wulung tertawa dan berkata, "Ada-ada saja Ki Dulur ini.
Aku hanya bocah gelandangan yang senang bertualang kemana saja. Jaka Wulung berhenti sebentar ketika muncul si gadis manis. Ya, sudah, Ki Dulur, aku permisi. Tunggu, kata si pemilik kedai, yang kemudian berbisik kepada gadis manis yang membantu di kedai itu. Si gadis manis masuk ke belakang. Tak lama kemudian, muncul lagi dengan sebuah bungkusan daun di tangannya, yang lantas diserahkannya kepada Jaka Wulung. Samar-samar tercium bau harum nasi dan ikan bakar di dalamnya. Terimalah, Ki Dulur, kata si pemilik kedai. Sekadar bekal seadanya buat di perjalanan. Jaka Wulung memandang si pemilik kedai, kemudian memandang si gadis manis, sebelum menerimanya dengan sedikit ragu. Terima kasih, kata Jaka Wulung. Kamilah yang harus berterima kasih, kata si gadis manis. Jaka Wulung kembali tersenyum sebelum berpamitan kepada si pemilik kedai dan si gadis manis. Gadis manis itu menatap Jaka Wulung dengan dada yang hangat. Dari matanya terpancar sebuah pertanyaan, mungkinkah dia kembali lagi ke sini? Bersambung ke bagian 3. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.